Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Jiang Cheng pun menyebut bahwa sekarang waktunya telah tiba untuk Jiang Nan mulai berburu. Jiang Cheng pun seketika mengcasting skill Sword of Heaven, Sword of Thunder. Jiang Cheng akan melihat kemampuan dari tikus yang menggunakan kemampuan ruang dimensi. Biarkan mereka mencari tahu apakah teleportasi spasial Liu Hang atau petirnya yang lebih cepat. Jiang Cheng pun segera melepaskan Sword of Thunder ke arah mereka hingga serangan ini mampu menembus ruang hampa milik Liu Hang. Luo Shen pun sangat kaget melihat hal ini. Serangan Jiang Cheng mampu menembus ruang hampa. Luo Shen pun merasa bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan saat ini. Pertempuran ini adalah kekalahan. Luo Shen pun segera meminta mereka untuk kabur karena Jiang Cheng memanfaatkan hukuman petir untuk memberdayakan dirinya. Dan mereka tidak bisa menghentikannya. Luo Shen pun meminta semua orang untuk keluar dari ruang hampa. Selain itu, Wu Shuang juga akan segera lepas dari kendalinya. Luo Shen pun segera meminta semua orang untuk mundur dan lari, dan menjaga jumlah orang mereka. Mendengar hal ini, Luo Shandao pun menantang mereka. Jika mereka ingin kabur, mereka harus menembus perisainya. Dan seketika Luo Shandao mengaktifkan skill Eternal Earth Shield dengan versi yang disempurnakan. Hingga jadilah sebuah sangkar burung. Orang-orang pun seketika panik karena mereka tidak bisa keluar. Wu Qingqing pun mengajak semua orang untuk menyerang penghalang ini di satu titik secara bersama-sama. Tang Ying pun bertanya, apakah Wu Qingqing merasa bisa bergerak secara bebas jika dirinya masih ada di sini? Wu Qingqing pun meminta Tang Ying untuk mati. Di sisi lain, Bai Feng pun berdiri di depan dan Lin Xuang dan menyebut bahwa lawannya sekarang adalah dirinya. Dan Li Xuang sendiri masih menganggap remeh Bai Feng dan merasa Bai Feng tidak pantas melawannya. Bai Feng pun menyebut apakah dirinya lawan yang layak atau tidak. Mereka akan lihat setelah bertarung. Lalu zona perang Jiangnan kini mulai melawan mereka satu persatu dan menjatuhkan mereka. Lalu Mu Han Qiu yang melihat Jiang Cheng mulai membantai mereka pun juga tidak ingin kalah dan juga ingin mendapatkan hasil. Prince pun membenarkan hal tersebut. Dirinya juga berpikir hal yang sama. Mereka setidaknya harus membunuh salah satu dari mereka. Di samping itu, Jiang Cheng terus memburu mereka dari balik ruang hampa. Luo Shen pun menyebut bahwa mereka kehilangan 2 orang lagi. Luo Shen pun mengajak Liu Hang untuk melakukan penyergapan terlebih dahulu. Liu Hang pun mengerti dan seketika menggunakan skill spatial jam untuk menangkap Jiang Cheng. Namun nyatanya Liu Hang kalah cepat dari Jiang Cheng. Jiang Cheng pun tertawa melihat hal ini dan menyebut Liu Hang selalu agak terlambat. Dan setiap kali Liu Hang terlambat, Liu Hang akan kehilangan rekan timnya. Liu Hang pun mengaku bahwa dirinya tidak bisa melakukannya. Jiang Cheng terlalu cepat. Dirinya tidak punya cara untuk mengejarnya. Lalu Luo Shen pun memberitahu Liu Hang dari penglihatannya bahwa dirinya dapat mendeteksi keberadaannya. Dan saat ini kesadaran dirinya terhubung dengan Luo Shen. Dan dirinya memberi Liu Hang koordinatnya. Liu Hang pun mengerti, namun nyatanya Jiang Cheng memanfaatkan momen ini. Dan Jiang Cheng menyebut bahwa dirinya telah menunggu momen ini.
Tikus licik seperti Liu Hang sudah mulai melambat kali ini. Liu Hang sendiri menyadari bahwa ini sudah berakhir, sudah terlambat untuk menghindar. Dan seketika Jiang Cheng melepaskan Sword of Heaven, Grid of Sword of Thunder, dan serangan ini mengenai Liu Hang dengan telak. Jiang Cheng pun menyebut bahwa pedang ini awalnya ditunjukkan untuk Luo Shen, tapi dirinya tidak ingin mencuri kesenangan orang lain. Dan di saat yang sama, saat ini Wu Shuang pun sudah terlepas dari teknik Luo Shen. Wu Shuang pun meminta Jiang Cheng untuk menyerahkan Luo Shen kepada dirinya. Luo Shen sendiri menyebut bahwa dirinya tidak bisa menahan Wu Shuang lagi. Dan saat itu pasukan Luo Shen datang untuk membantunya. Luo Shen pun menyebut inisiatif mereka sangat bagus. Melarikan diri bukan lagi pilihan. Mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka sekarang dan meminta mereka untuk melindungi dirinya. Namun mereka semua dengan mudah dijatuhkan oleh Wu Shuang. Wu Shuang pun menyebut bahwa mereka semua sedang menjemput kematian. Mereka pun merasa tidak bisa menghentikan Wu Shuang. Lalu Jiang Cheng pun mendekat dan tertawa. Sepertinya Wu Shuang sudah kehabisan akal. Sepertinya tidak cukup banyak orang yang bisa mereka bunuh di antaranya. Wu Shuang pun menyebut siapapun yang lebih cepat mencuri pembunuhan akan menang. Dan di saat itu, Dan Li Shuang pun segera bereaksi dan menyebut bahwa masih terlalu dini bagi mereka untuk menggunakan kata-kata besar seperti itu. Dan nyatanya, Dan Lin Shuang sendiri saat ini mencekik Bai Feng dengan skill airnya. Bai Feng pun meminta tolong kepada Jiang Cheng untuk menyelamatkannya. Dengan cepat Jiang Cheng bergerak bagai kilat dan memotong sihir air itu dengan teknik berpedangnya. Dan Lin Shuang pun sangat kaget dan bertanya-tanya, bagaimana Jiang Cheng bisa begitu cepat? Lalu Jiang Cheng pun menggunakan bakat pertumbuhannya dan mengantar Bai Feng kepada Luo Shandao dan meminta Luo Shandao untuk menangkapnya dan memberikan perawatan. Lalu di sisi lain, Luo Shen yang terus memperhatikan Jiang Cheng menyadari bahwa itu adalah medan listrik dengan radius 50 meter, yang membuat Jiang Cheng mampu bergerak secepat kilat. Luo Shen pun segera meminta Dan Lin Shuang untuk menghilangkan medan listriknya, dan meminta Dan Lin Shuang untuk mencari cara menetralkannya dengan cepat. Dan Lin Shuang pun mengerti dan seketika mengaktifkan skill Red Gold Water untuk mengisolasi Jiang Cheng dan membatasi pergerakan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun bertanya apakah Dan Lin Shuang pikir Dan Lin Shuang bisa menghentikannya dengan kolam air ini. Itu jauh dari cukup. Dan segera Jiang Cheng mencoba menghancurkannya dengan Sword of Heaven. Namun dengan serangan ini Jiang Cheng menilai bahwa irisan tidak merusak penghalangnya. Lalu Dan Lin Shuang pun bertanya kepada Jiang Cheng, pernahkah Jiang Cheng mendengar pepatah, memotong air dengan pedang hanya akan membuat air mengalir lebih deras. Air menyelimuti semua hal tanpa batasan apapun. Semakin keras pedang Jiang Cheng, semakin kuat pula airnya, dan semakin membuat Jiang Cheng terkekang. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun hanya tersenyum. Dan jika demikian, maka dirinya tidak akan menggunakan pisaunya. Jiang Cheng pun seketika berbisik kepada Nine untuk mengurus pisaunya, dan jangan menggunakan mulutnya. Nine pun mengerti. Lalu Jiang Cheng pun kini menyebut bahwa Dan Lin Shuang bilang, semakin keras dirinya melawan, semakin keras pula dirinya akan ditahan. Jiang Cheng pun sama sekali tidak percaya hal itu. Dan Lin Shuang pun menyebut bahwa Jiang Cheng masih saja keras kepala. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa mereka akan tahu apakah dirinya keras kepala setelah dirinya mencobanya. Dan seketika Jiang Cheng melepaskan teknik Prison Busting Divine Fist. Dan nyatanya gelombang pukulan ini seketika memecahkan perisai air ini. Dan gelombang pukulan ini pun mengarah ke arah Dan Lin Shuang. Dan Lin Shuang pun nampak sangat kaget dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Red Gold Waternya adalah salah satu benda pertahanan terkuat di dunia. Dan pukulan ini pun mengenai Dan Lin Shuang dengan telak dan menjatuhkannya. Jiang Cheng pun menyebut bahwa ini adalah sesuatu yang Dan Lin Shuang lakukan pada dirinya sendiri. Di saat-saat kritis, Jiang Cheng pun bertanya, bisakah Dan Lin Shuang tidak mati dulu dan melepaskan air? Karena dirinya ingin mencuci tangannya. Lalu di samping itu, Luo Shen pun tidak percaya ini. Red Gold Water milik Dan Lin Shuang telah tertembus.
Sedangkan Wu Shuang pun menyebut bahwa dirinya belum sampai 10 tarikan napas. Jiang Cheng sudah menyelesaikan pertarungannya, tapi dirinya masih berlama-lama di sini. Hal ini pun membuat Wu Shuang benar-benar frustasi, dan seketika Wu Shuang pun menyerang mereka secara membabi buta dan membunuh semua orang yang menghalanginya. Luo Shen pun tidak menyangka hal ini. Semua orang akan mati dengan cepat. Dengan ini dirinya tidak ada pilihan lagi. Mereka semua akan mati apapun yang terjadi. Dan seketika Luo Shen mengaktifkan Origin Combustion. Dengan ini kedua pupil mengaktifkan alam lautan api. Wu Shuang pun menyebut ini tidak ada gunanya. Trik yang sama tidak akan bisa menahannya untuk yang kedua kalinya. Sedangkan Jiang Cheng sendiri menilai, dengan pohon origin bersamanya, tidak ada ilusi yang dapat mengganggunya. Dan di saat yang sama, Luo Shen pun maju. Luo Shen pun membulatkan tekadnya. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, dirinya harus membawa setidaknya satu dari mereka berdua. Tanpa mereka, rekan-rekannya di 4 zona perang utama masih punya harapan. Namun, hal ini hanya angan-angan dari Luo Shen semata. Dan dengan cepat Wu Shuang menjatuhkan Luo Shen. Wu Shuang pun sudah bilang sebelumnya bahwa dirinya akan membantai 4 zona perang utama mereka. Karena dirinya sudah mengatakannya sebelumnya, maka dirinya pasti akan melakukannya. Kemudian Wu Shuang pun mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa pertarungan sudah berakhir sekarang. Strategi Jiang Cheng sungguh mengesankan. Namun Jiang Cheng meminta Wu Shuang untuk tidak terlalu senang lebih dulu, dan meminta Wu Shuang untuk melihat ke atas. Orang-orang yang memperhatikan hal ini bertanya-tanya apakah alam rahasia akan menyusut. Mereka pun meminta rekan-rekannya untuk lari meninggalkan tempat ini dan melakukan evakuasi. Di sisi lain, Suan Ji melihat hal ini baru mengetahui bahwa Jiang Cheng ternyata memiliki job atribut petir. Dan itu adalah job yang tersembunyi dan unik. Suan Ji pun menyebut bahwa Jiang Cheng benar-benar membuat orang lain semakin menantikan kemajuannya. Dengan potensinya sendiri dan Nine Miasma Wing, Jiang Cheng mungkin dapat membuat daftar emas semua klan di masa depan. Ling Qiu pun menyebut bahwa selain Jiang Cheng, Wu Shuang milik Suan Ji juga tidak buruk. Luo Shen serta dan Lin Shuang juga memuaskan. Tidak seperti Suan Yue dari keluarganya yang telah memimpin tim tanpa petunjuk kemana mereka pergi. Suan Ji pun menyebut bahwa banyak jenius yang ditantang secara terarah. Ling Qiu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Kemudian Hong Yin pun sangat kesal mengetahui bahwa Jiang Cheng memiliki job atribut petir. Gu Kaitian telah menyembunyikan hal ini dari dirinya. Sedangkan Gu Kaitian sendiri sangat kesal dan menyebut Jiang Cheng dalam pikirannya sebagai murid anjing terkutuk. Jiang Cheng menyembunyikannya bahkan dari gurunya sendiri. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Tapi dirinya tidak boleh memberitahu orang lain bahwa dirinya tidak tahu. Hanya dengan diam, dirinya kelihatan tidak terpengaruh. Lalu Hong Yin pun menyebut bahwa job elemen petir adalah nomor 1 dalam hal kekuatan ofensif. Keberuntungan Gu Kaitian merekrut murid benar-benar patut ditiru. Gu Kaitian sendiri hanya tertawa mendengarnya. Dalam pikiran Gu Kaitian, Jiang Cheng pasti sangat bangga pada dirinya sendiri. Tidak heran Jiang Cheng mengatakan bahwa Jiang Cheng akan memberinya kejutan sebelum memasuki dunia rahasia. Selain itu, ini sangat disayangkan bahwa Duan Xinghai, komandan Jiangnan, tidak ada di sini untuk menyaksikannya. Jika tidak, Duan Xinghai pasti akan sangat senang bahwa dia akan mulai menginjak udara lagi. Lalu 4 zona perang pun mulai mengeluh dan menyebut bahwa setengah dari tim mereka telah dieliminasi begitu cepat. Meskipun mereka para elit, dengan ini mereka hanya tidak sebagus mereka. Masih ada 2 jam lagi. Mereka berharap yang lain berbaring rendah sampai saat itu. Zona perang Jiangnan benar-benar tahu bagaimana bertindak bodoh untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Kemudian penjaga zona perang Wu Xiang menyebut bahwa mereka datang untuk bermain kotor. Jiangnan tidak diragukan lagi adalah pemenangnya. Gu Kaitian benar-benar mengajar dengan baik. Tikus-tikus di selokan mencoba meluncurkan serangan menyelinap tetapi terbunuh dalam serangan balik.
Mereka bahkan pecundang tentang hal itu. Tampaknya Jiangnan benar-benar bertujuan untuk meraih posisi pertama untuk kali ini. Bahkan zona perang ibu kota bakalan tergeser. Lalu penjaga zona perang ibu kota pun menyebut bahwa ibu kota bukan tempat sampah seperti zona perang milik mereka. Alih-alih mengaduk masalah yang tidak ada gunanya di sini, mengapa tidak lebih memperhatikan jenius mereka yang hancur? Dirinya kebetulan memperhatikan bahwa zona perang Guanghai tidak jauh dari mereka. Lalu zona perang Qinlan pun seketika kesal dan menyebut Yun Zhantian bajingan. Yun Zhantian juga merencanakan untuk melawan mereka. Yun Zhantian pun hanya tertawa dan menyebut bahwa hanya orang idiot yang akan kehilangan tawaran. Dan seketika melempar upilnya kepada mereka serta meminta mereka untuk memakannya. Kemudian kembali ke alam rahasia. Saat ini, orang-orang dari zona perang Guanghai sedang membantai orang-orang dari zona perang lainnya. Lalu seseorang yang bernama Song Changge, yang merupakan jenius dari zona perang Guanghai menyebut bahwa sepertinya dirinya tidak perlu melakukan apapun untuk berurusan dengan orang-orang ini. Dirinya kira bahkan sampah punya waktu di mana itu akan berguna. Menurut Song Changge, identitas yang diatur oleh kultus dewa kuno untuk dirinya kali ini benar-benar bagus. Meskipun para jenius ini masih belum yakin ketika mereka dibawa ke zona perang Guanghai 2 hari yang lalu. Mereka jatuh cinta pada kenyataan bahwa dirinya sangat kuat dan sopan. Manusia tidak bisa melawan laki-laki yang kuat. Setelah dirinya mendapatkan tempat pertama di daftar Tianjiao, dirinya akan mengambil semua gadis jenius ini sebagai selirnya. Meskipun garis keturunan dan jiwa mereka secara menyedihkan lebih rendah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu, ada juga gadis-gadis jenius dari zona perang lainnya, dan mereka tidak buruk. Lalu orang-orang memberitahu Song Changge bahwa semuanya telah diselesaikan di sini. Zona rahasia juga mulai menyusut. Mereka pun bertanya kemanakah mereka pergi selanjutnya. Song Changge pun mengajak mereka untuk berurusan dengan zona perang kota sihir. Ini adalah pilihan yang aman. Song Changge pun bertanya mengenai pendapat mereka. Mereka pun akan mengikuti perintah dari Song Changge. Kemudian di tempat lain, Ying Zhan yang merupakan jenius dari zona perang ibu kota mengatakan bahwa kota yang ditinggalkan ini adalah pusat terakhir dari lingkaran menyusut, dikelilingi oleh pegunungan pada 3 ukuran yang membentuk penghalang alami. Satu-satunya titik masuk kota adalah jembatan yang ada di bawah kaki mereka. Hanya 1 orang yang dapat memegang umpan ini, dan bahkan 10.000 orang tidak akan bisa menerobos. Dengan ini, Ying Zhang mengajak anggotanya untuk menunggu di sini agar orang lain masuk dalam perangkap mereka. Anggota zona perang ibu kota pun setuju. Dengan ini, mereka akan menghancurkan 7 tim lainnya. Tahun ini, Ying Zhan pun menginginkan 10 posisi teratas peringkat Great Xia Tianjiao dari milik mereka. Lalu saat ini layar pengumuman pun memperlihatkan peserta yang tersisa. Ying Zhan pun menilai bahwa 4 zona perang telah dieliminasi begitu cepat. Sementara tim lain tidak menderita kekalahan. Selain dirinya, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini? Apakah ini dari zona perang Jiangnan atau kota sihir? Lalu Ying Zhan pun mengatakan bahwa ada perubahan rencana. Kemenangan mudah semacam ini terlalu membosankan. Tidak ada lagi kata menunggu. Ying Zhan pun meminta mereka untuk mengikutinya ke garis depan dan bawa pertarungan ke tim lain. Lalu di waktu yang sama, zona perang kota sihir pun bertanya-tanya apa-apaan ini. 4 zona perang sudah dihancurkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Mereka baru saja menemukan jalan yang benar, tetapi lingkaran sudah menyusut. Hua Yunfei pun meminta mereka semua untuk menutup mulutnya. Suan Yue tidak akan memimpin mereka ke arah yang salah. Suan Yue pun meminta mereka untuk berhenti dan segera mengajak mereka untuk pergi. Namun dalam pikiran Suan Yue, dirinya mengatakan bahwa dirinya akan melakukan kinerja yang baik untuk Jiang Cheng. Tetapi pada akhirnya, 4 zona perang lainnya selalu bersatu untuk menargetkan ibu kota. Jadi mereka juga harus dimusnahkan oleh ibu kota tahun ini. Untungnya, zona perang Jiangnan masih penuh. Jadi sangat mungkin bahwa mereka belum terlibat dalam pertempuran seperti dirinya.
Namun di saat itu Suan Yue merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Segera Suan Yue meminta mereka semua untuk berhenti dan tetap waspada. Ada niat membunuh di sekitar mereka. Suan Yue pun bertanya siapakah itu dan meminta mereka untuk menunjukkan diri. Dan ternyata itu adalah Song Changge dari tim zona perang Guanghai. Song Changge pun menyebut bahwa persepsi ini, ketajaman ini, seperti yang diharapkan dari jenius kedua dari peringkat Gretsia. Song Changge mengatakan bahwa ini sangat disayangkan. Jika itu dalam keadaan yang berbeda, dirinya mungkin telah menunjukkan simpati untuk Suan Yue. Tetapi ini adalah kompetisi untuk peringkat Tianziao. Dengan ini, sudahkah Suan Yue mempersiapkan diri untuk kematian? Namun Suan Yue hanya tersenyum karena mengetahui bahwa mereka dari zona perang Guanghai yang telah mereka kalahkan selama bertahun-tahun. Suan Yue pun meminta Song Changge untuk menghentikan omong kosongnya dan seketika melepaskan serangan dengan nama Fiery Meteor. Mereka yang menerima serangan ini pun bertanya-tanya apakah ini perasaan yang menindas yang dipancarkan oleh Job God Level. Ini sangat menakutkan. Namun orang-orang pun meminta mereka untuk tenang karena mereka memiliki Song Changge, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan. Song Changge sendiri menyebut bahwa ini tidak buruk, ada kekuatan di baliknya. Song Changge pun menyebut bahwa lawannya Suan Yue. Dan seketika Song Changge melepaskan semacam benang ke udara. Suan Yue pun agak kaget panah apinya terjerat oleh benang tipis dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Song Changge pun mengatakan bahwa dirinya akan melewati sikap formalitasnya. Dirinya akan membiarkan Suan Yue mati. Dirinya adalah pemegang job dual God Level. Seperti yang Suan Yue lihat, ini adalah job pertamanya yaitu Skyweaver. Dan untuk ini adalah job keduanya yang disebut Divine Shadow of the Great Zhou Tian. Meskipun dual job God Level ini tidak sebagus milik Suan Yue, namun ketika satu orang memiliki kedua job itu sangat menakutkan. Mereka yang mendengar hal ini tidak pernah menyangka zona perang Guanghai menyembunyikan kartu itu. Lalu Suan Yue pun menyebut bahwa Song Changge adalah atribut sensorik. Apakah Song Changge pernah menemukan tubuh yang sebenarnya? Lalu salah seorang anggota Suan Yue menyebut bahwa semua klonnya adalah poin jangkar, dan badan sebenarnya dapat ditransfer ke titik jangkar kapan saja. Setiap klon pada dasarnya dapat dianggap sebagai tubuh yang sebenarnya. Suan Yue pun meminta mereka untuk mengikuti rencana sebelumnya. Berjuang jika mereka bisa bertarung. Jika mereka tidak bisa bertarung, maka carilah kesempatan untuk kabur. Dan ingat, mereka harus melindungi dirinya. Mereka pun mengerti dengan rencana ini. Dan seketika Suan Yue melepaskan sebuah serangan dengan nama Golden Crow Fiery Rain. Mereka dari zona perang Guanghai pun bertanya-tanya apakah itu. Apakah itu matahari? Song Changge sendiri menyebut bahwa ini adalah teknik yang sangat indah. Tapi itu tidak berguna. Dirinya bisa memiliki klon sebanyak yang dirinya inginkan. Tidak mungkin Suan Yue bisa menerobosnya. Song Changge pun menyebut ini membosankan dan seketika menggunakan sebuah teknik dengan nama Thousand Strand Shield, sehingga sebuah jaring muncul dan menahan teknik Suan Yue. Namun Song Changge nyatanya tidak hanya menahan teknik ini, bahkan berniat menghancurkannya. Dan seketika Song Changge memberikan pukulan akhir dengan mengencangkan jaring, hingga teknik Suan Yue hancur. Lalu rekan-rekan Suan Yue menyebut jaring milik Song Changge masih menyusut. Dia ingin melingkari dan menjebak mereka. Suan Yue pun meminta mereka untuk segera melepaskan skill mereka dan memegang benteng. Dan Suan Yue pun juga mengaktifkan Protection of Extreme Flame. Suan Yue pun meminta mereka untuk memanfaatkan waktu ini agar semua orang bisa menemukan celah dan kabur dari sini. Di sisi lain, Jiang Cheng pun sadar bahwa itu adalah Golden Crow Fiery Rain milik Suan Yue. Jiang Cheng pun khawatir mereka dalam masalah besar. Segera Jiang Cheng meminta mereka semua untuk mengikutinya, untuk segera menyelamatkan zona perang kota sihir. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.